Oke. Selamat malam teman-teman. Oh, udah dibuka banget, Sar. Ayo lanjut. Lanjut. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita mau membahas apa ini ya judulnya? Turut merasakan. Tanpa kita sadari berita-berita yang kita dengar dan kita baca turut membentuk memori kesadaran kita. Nanti ini sama Mbak Sani ya. Terus gimana ya? Ya, Bang Asal silahkan. Oke lah, kita mulai saja ini ya. Kita mulai saja. Halo, Assalamualaikum Mbak Sani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aswar, teman-teman semua. Oke, mana Mbak Ike ya? Tapi mungkin nggak apa-apa, Bang, udah dibuka Jenny. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tadi itu temanya apa ya? Bingung saya. Turut merasakan. Jadi pada saat kita melihat melihat konten, mendengar berita, itu energinya mau nggak mau itu masuk ke dalam diri kita sendiri, karena apapun yang ada dalam kehidupan ini, energinya itu udah pasti kita mengalaminya gitu kan, Bang? Oke, ini kita bahas ya. Sebenarnya kata turut merasakan itu kurang tepat. Yang tepat itu ya memang merasakan gitu. Jadi kalau masih menggunakan kata turut merasakan, itu berarti ya masih terpisah gitu kan, hanya terdampak ya kan gitu ya. Nah, jadi ya kita merasakan gitu ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan itu ya kita rasakan gitu ya. Itu kita rasakan. Hanya saja memang kita terbiasa dengan logika positivistik. Di mana logika positivistik itu atau logika linear itu betul-betul memahami realitas itu realitas yang di dalam dimensi 3 gitu ya. Jadi realitas yang dipahami dalam dunia material itu kan realitas material gitu. Oke ya, kita lanjutkan tadi sambil nunggu Mbak Sani. Tapi kayaknya tadi saya ulangi aja ya. Saya ulangi. Saya ulangi saja. Lanjut, Bang, lanjut. Ya, jadi logika material itu atau logika modern itu dia mengasumsikan realitas itu dimensi 3 dan dimensi 4 gitu. Artinya dunia itu hanya yang material gitu ya. Maka kemudian karena yang dipelajari adalah objek materi, maka memang hukum yang berlaku itu linear. Karena dunia modern itu objek kajiannya begitu ya. Objek materialnya adalah ya alam fisik gitu ya. Nah, maka kemudian di alam fisik ini yang tampak itu adalah keterpisah-pisahan. Jadi pikiran manusia itu hanya mampu mengolah ya yang fisik. Hanya mampu memahami alam fisik
itu pikiran, ya. Dimensi keempat, dia hanya mampu memahami fisik. Di luar alam fisik, ya dia tidak mampu pahami itu, gitu ya. Nah, dari model dunia alam fisik inilah kita kemudian turut merasakan, begitu ya. Padahal pada tingkat yang lebih tinggi, ya, kita tidak turut, gitu. Memang kita merasakan, gitu. Jadi model dunia dimensi 3 dan 4 ini bisa kita bilang, ya, bahwa aswar itu adalah apa yang terlihat. Apa yang terlihat. Aswar itu adalah apa yang terpikirkan. Hanya sampai di situ. Apa betul aswar itu hanya yang terlihat ini? Aswar itu hanya yang terpikirkan, ya? Memang aswar itu tidak punya perasaan, ya kan? Tentu saja ada aswar yang memiliki perasaan, yang mampu merasakan. Makanya kemudian ketika model dunia material ini diterapkan ke dalam manusia, maka manusia itu menjadi manusia tanpa perasaan, gitu ya. Dia menjadi manusia algoritma, ya kan? Dan tidak ada manusia yang tidak punya perasaan. Tidak ada. Maka kemudian, ya, saya tidak tidak memfalsifikasi model dunia linier ini dengan catatan objeknya materi, jangan diterapkan ke manusia atau jangan diterapkan untuk memahami manusia karena tidak cukup, gitu. Tidak membutuhkan seorang psikolog untuk bisa mengkonfirmasi bahwa aku punya perasaan. Ya, anak kecil juga itu sudah tahu bahwa aku punya perasaan. Apalagi yang jomblo tahu betul itu kalau punya perasaan. Tetapi dalam dunia modern, dalam model dunia modern, perasaan itu tidak diberi ruang, gitu. Di situ kemudian, ya, human nature, ya, dengan dia kemudian tidak pengalaman kita human nature itu justru dikorupsi, justru diamputasi, gitu ya, oleh materialism worldview, ya. Jadi pandangan dunia materialis diamputasi oleh pandangan dunia material. Jadi, tapi kita tidak bisa menghindari fitrah kita, human nature itu, bahwa kita punya perasaan. Nah, kita mesti menambah satu dimensi di atas dimensi 4, yaitu dimensi kelima, ya kan? Dimensi kelima. Nah, dimensi 5 itu adalah energi, itu bahasa fisikanya, tapi bahasa spiritualnya itu adalah perasaan, ya kan? Itu adalah perasaan. Nah, kita akhirnya tentu saja tidak memfalsifikasi model dunia material ini, karena, ya, betul, kita juga punya dimensi material, tetapi kita melihat bahwa pandangan dunia material ini justru menelantarkan, justru membuang
hal yang paling esensi dari kemanusiaan itu, yaitu perasaan gitu ya. Itu kan yang paling esensi dari kemanusiaan itu perasaan. Justru yang paling inti dia buang gitu. Yang paling intinya itu, yang paling vital sebagai manusia itu adalah perasaan gitu. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu memfalsifikasi pandangan dunia material, tetapi ini ya kita, karena dia berguna juga pada akhirnya. Dia berguna. Yang penting kita tidak mengabaikan hal yang paling esensi dalam hidup, dalam diri kita ya, sebagai manusia, yaitu perasaan itu sendiri. Masalahnya adalah, nah ini persoalannya. Masalahnya adalah kita diajari, kita sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, tidak sedikit pun diajarkan tentang bagaimana mengenali, bagaimana mengelola dimensi yang sebenarnya gurunya itu tahu gitu. Bahwa namanya manusia itu mesti punya perasaan dong. Kalau nggak punya perasaan, dia berarti robot atau mumi gitu kan. Ya kan. Tapi entah kenapa gitu, satu dimensi yang paling vital ini diabaikan gitu ya. Terus saya sampai agak kram otak saya memikirkan, terus gunanya dia jadi guru itu untuk apa gitu. Aku kan guru matematika, bukan guru perasaan. Oh gitu. Ya kan, ini perlu kita apa ya, kritik ketika pandangan material justru diterapkan sepenuhnya ke dalam memahami manusia itu. Ini kritik besar gitu ya. Kita tahu bahwa kalau perasaan kita buruk, maka pemikiran kita ikut buruk. Tubuh kita ikut buruk. Tetapi kenapa kita tidak, budaya kita maksudnya ya, budaya kita tidak melihat tidak melihat dimensi perasaan ini sebagai sesuatu yang sangat vital, ya sangat vital, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang bersifat menentukan pada kemanusiaan itu. Ya, kita udah punya kampus, hampir setiap 1 kilo itu adalah kampus ya. Kita punya macam-macam profesor, ada yang sudah botak, ada yang sudah beruban, ada yang rambutnya kayak kesambar petir. Tetapi bagaimana mungkin kita kemudian abai dengan hal yang sangat vital dari kemanusiaan itu? Itu pertanyaan yang sampai sekarang itu saya masih kram kalau memikirkannya. Ya kan? Masih kram. Bebal. Sebebal itukah gambaran pendidikan ini, di dunia pendidikan terutama ya. Sebebal itu sehingga mengabaikan satu dimensi yang sangat menentukan pada kemanusiaan kita. Kan semua orang tahu itu. Kalau perasaannya buruk, pikirannya ikut buruk, ya toh? Kalau perasaannya buruk, asam lambungnya naik. Kenapa kita tidak bersama-sama mengelola hal yang paling penting dalam hidup ini, yaitu perasaan? Kan gitu. Lalu kemudian sekarang kemudian aswar kan bertambah satu dimensi. Aswar yang saya rasakan, ya tak? Nah inilah yang paling otentik adalah, ya kan? Aswar yang saya rasakan itu adalah aswar yang paling otentik. Kan gitu. Aswar yang saya pikirkan, itu tidak otentik. Bisa jadi yang saya pikirkan itu adalah aswar yang di masa depan.
Bisa jadi aswar yang saya pikirkan itu adalah aswar di masa lampau. Atau bisa juga aswar yang saya pikirkan itu aswar yang lain, bukan aswar yang ini gitu ya. Justru aswar yang saya rasakan itu aswar yang otentik gitu ya. Aswar yang saya rasakan. Ya, ada. Ini aswar yang otentik gitu. Yang mengalami kehidupan, ya ada. Yang mengalami kehidupan. Jadi yang dimensi 5 ini yang mengalami kehidupan. Nah, karena kita menempati kehidupan, maka semua yang terjadi dalam kehidupan itu kita rasakan gitu. Makanya tidak benar kalau kita menggunakan turut merasakan, seolah-olah kita bukan pemain di dalam kehidupan. Seolah-olah ada dunia lain di luar dunia kita kan. Makanya kita hanya bilang turut merasakan. Kenapa? Ya, itu bukan duniaku gitu kan. Kan misalnya orang sakit tuh. Ada orang sakit. Atau ada orang menikah, turut berbahagia ya. Tapi kan yang ngomong turut berbahagia itu tidak menikah juga itu. Tidak menikah kan, hanya turut berbahagia. Artinya dia orang lain gitu kan. Jadi kata turut ini menunjukkan sesuatu itu terjadi di luar diri kita gitu. Padahal dalam dimensi 5 tidak ada yang terjadi dalam diri, di luar diri gitu kan. Semuanya terjadi di dalam kehidupan. Lalu siapa kehidupan itu? Ya aswar itu. Di dimensi 5 ini kita boleh bilang you are ya toh, life. Jadi kita tidak mungkin memahami kehidupan hanya dengan membaca jurnal-jurnal, laporan-laporan penelitian, karya-karya akademis. Itu sama dengan memahami kehidupan ya, seperti orang dia tahu bahwa ada banana, ada pisang, tapi dia tidak pernah merasakan pisang. Ya kan? Itu kan bukan kehidupan yang nyata berarti yang dia pahami. Dia tahu kandungan dalam pisang gitu ya. Tetapi dia tidak pernah makan pisang. Loh, apa gunanya pengetahuan itu? Itu kan tidak nyata. Itu kan sebagai dunia yang abstrak. Dunia yang dikonstruksi. Namanya dunia abstrak itu kan dunia yang dikonstruksi, bukan dunia apa adanya. Ya kan? Jadi kehidupan yang apa adanya itu kehidupan yang aswa rasakan itu sebelum dikonstruksi. Itu ya. Nah, disinilah yang penting itu. Di sini yang penting. Justru kalau ini ya, kalau teman-teman udah punya buku Transcending Level of Consciousness, ya, baca buku Transcending Level of Consciousness di bab 4 di level 400. Saya cari ini ya, jangan pergi dulu. Di 400 itu Hawking menulis sangat bagus. Ya. Menulis sangat-sangat bagus. Carikan. Jangan ada yang kabur dulu. Biar kita kemudian tuh tidak mengulangi kesalahan peradaban di masa lalu gitu. Nah, ini dia. Ya, toh? Jadi intelijensi dan rasionalitas itu meningkat ketika ya toh, emosi-emosi level bawah itu berhasil atau sudah ditazkiyah, sudah ditransendensikan, ya toh. Ini penting ya. Ini penting bahwa intelijensi dan rasionalitas itu bisa meningkat ya, muncul ke permukaan ketika emosi dari level bawah itu sudah ditazkiyah,
sudah ditransendensi. Nah, ini ya, jangan dilupakan. Jadi mestinya kita di awal-awal kehidupan, kita tentu tidak menghafal dulu rumus matematika. Kita tidak menghafal dulu persamaan berapa, bagaimana rumus luas segitiga. Ya, yang harus kita handle pertama kali adalah kita mampu mengenali, mentransendensikan, mentazkiyah emosi dasar kita, ya. Karena mentazkiyah emosi rendah ini penting, ya, apalagi pada masyarakat yang beragama. Nah, kenapa dia penting? Ya, kenapa dia penting? Nah, ada alasannya. Nah, alasannya adalah ketika emosi-emosi bawah itu tidak kita tazkiyah dulu, padahal aswar yang senyatanya itu adalah aswar yang saya rasakan, bukan aswar yang hasil konstruksi gitu kan, bukan hasil konsep, bukan hasil darahnya gitu, tapi adalah aswar yang saya rasakan. Nah, ketika perasaan saya buruk, maka pandangan ketuhanan juga ikut buruk di situ. Ya kan, pandangan ketuhanannya ikut buruk. God view-nya jadi buruk. Tuhan kemudian, ya, Tuhan itu tidak berperan, sudah ongkang-ongkang kaki dia. Tuhan menjadi pendendam, Tuhan menjadi tukang tipu, menyangkal, ya kan? Tuhan kemudian seseorang yang ingin menghukum, ingin menghinakan, mengutuk, menaruh dendam, mencampakkan. Ya kan? Justru ini kan yang kita rasakan terhadap Tuhan, ya. Jadi pengalaman ketuhanan itu kita rasakan gitu, bukan kita konsepkan, ya kan? Nah, di sini pentingnya kita melihat, ya, bahwa perasaan itu vital dalam kehidupan. Kita mendengar bahwa perasaan itu vital dalam kehidupan, ya tentu ada buku Emotional Question itu, ya, karya Daniel Goleman itu, tapi itu cenderung populer juga. Tapi yang punya dampak besar itu karyanya buku The Secret gitu, ya. Apa yang kamu rasakan itu penting gitu. Bahkan perasaanmu itu mengandung dia berlaku hukum attraction gitu, ya. Ya kan? Perasaan itu punya daya tarik. Ya jelas lah, ya. Jelas. Punya daya tarik perasaan itu. Dan itu dampak dari perasaan itu bersifat lokal, mempengaruhi tubuh, dan bersifat non-lokal. Dalam buku Lettinggo, Hawking, bahkan bisa mempengaruhi seluruh alam semesta. Nah, itu baru dimensi 5 tuh, ya. Jadi teman-teman yang ikut, ya apapun lah, ya, kelas di PCI itu atau acara semacam ini, ya mari fokus pada aswar yang saya rasakan gitu. Ya, aswar yang saya rasakan itu lebih otentik daripada aswar yang saya katakan. Karena aswar yang saya katakan itu adalah bukan aswar yang mengalami kehidupan, kan? Ya kan? Jadi aswar yang saya katakan itu bukan lagi aswar yang mengalami kehidupan, tetapi itu sebuah konstruksi, yaitu gambar, berita, ya kan? Berita. Maka kemudian kita
dimanipulasi lewat berita gitu kan. Saya misalnya begini, saya kasih contoh yang paling nyata ya dalam isu, dalam wacana di negeri kita. Sekarang katakanlah apa ya? Sekarang di berita itu kan lagi rame ya. Setiap hari gitu kasus-kasus persidangannya Ustadz Yusuf Mansur. Nah kan? Itu kemudian ada hatersnya gitu ya. Tapi Ustadz Yusuf Mansur yang saya rasakan itu adalah ya yang dulu menerima saya di kediamannya, kemudian yang mengusap rambut saya, kemudian suruh nginap di tempatnya begitu itu. Ya itu yang saya rasakan. Saya kemudian membaca berita itu, ya saya tidak percaya karena bukan itu yang saya rasakan gitu. Tapi bagi yang belum pernah ketemu dengan orangnya secara pribadi, pasti dia akan terbawa itu oleh persepsi yang dibangun. Nah, iya kan? Yang dibangun oleh berita itu. Dalam hal ini saya tidak ingin masuk ke aspek hukum ya. Saya hanya mencontohkan saja dari pengalaman saya pribadi bahwa yang saya rasakan itu ya tidak seperti yang digambarkan itu gitu, dan yang saya percaya pada perasaan saya karena itulah yang paling otentik. Sementara yang digambarkan itu kan orang lain gitu kan. Bagaimana mungkin saya bisa percaya dengan gambaran orang lain? Lalu saya kemudian mengabaikan yang otentik, itu kan tidak mungkin. Gila saya kalau begitu. Gitu ya. Jadi gila saya kalau saya mempercayai penggambaran orang lain, lalu saya mengabaikan hal yang paling otentik, yaitu perasaan saya sendiri. Ya, oke. Persoalannya adalah kita tidak punya kecerdasan emosional gitu ya. Kita tidak punya itu. Kita tidak punya kemampuan ya untuk mengenali aswar yang otentik itu. Makanya kemudian ya kita akhirnya gagal menjadi otentik, artinya gagal menjadi manusia, gagal mengalami satu dimensi yang paling mendasar dari manusia, itu adalah perasaannya gitu ya. Nah, tentu saja untuk mengenali perasaan ini tidak bisa lewat pikiran gitu. Kenapa? Ya, pikiran itu dimensinya untuk mengamati yang materi. Perasaan itu tidak bisa dijangkau oleh pikiran. Ya, toh? Maka untuk mengetahui perasaan, kita harus menggunakan consciousness. Ya, toh? Nggak bisa kita menggunakan pikiran. Ya, toh? Kalau kita menggunakan pikiran, maka yaitu aswar yang terpikirkan, berita, dan itu pasti tentang masa depan atau tentang masa lalu, ya kan? Jadi aswar yang dikira-kira begitu, aswar yang dikira-kira. Sampai sini clear ya Mbak Sani ya, bahwa mulai sekarang itu menumbuhkan awareness tentang Sani yang otentik, yaitu Sani yang mengalami kehidupan itu. Ya, itu satu pesannya. Pesan kedua, oke. Pesan kedua, saya ringkas saja ini karena masih masih di luar kota. Pesan yang kedua, kalau tadi yang pertama dunia objektif, kita punya model yang seperti ini, ya toh. Ini enggak usah kita falsifikasi dengan dunia yang baru kita temukan, dunia perasaan, karena memang nggak bisa difalsifikasi.
Difalsifikasi itu diruntuhkan. Jangan sampai kita, waduh, mengerikan sekali. Penggambaran dunia material itu kita versuskan dengan katakan kehendak Tuhan. Itu kan luar biasa ini ya. Secara ilmu itu tidak, kehendak Tuhan itu tidak bisa digunakan untuk memfalsifikasi hukum-hukum dunia materi gitu, karena hukum-hukum dalam dunia materi itu bagian dari kehendak Tuhan itu sendiri. Jadi tidak cocok kalau diterapkan falsifikasi, mestinya dipandang sebagai ragam paradigma, ya, ragam paradigma. Karena ada salah satu itu ya, ceramah agama yang sangat viral dari Ustadz, salah satu tokoh ini ya, dia memfalsifikasi teori terbentuknya hujan dengan kehendak Tuhan, bahwa kehendak Tuhan itulah yang menyebabkan hujan. Jadi dia menolak teori terbentuknya hujan. Wah, itu Kak, saya merasanya ini tidak bisa diterapkan falsifikasi, karena teori terbentuknya hujan itu bisa diulangi gitu kan, bisa dibuktikan. Kita bisa merancang kok hujan buatan itu kan. Bagaimana kemudian itu dibentrokan dengan kehendak Tuhan gitu. Kan bingung kita akhirnya ya. Padahal memang perkara itu bukan perkara yang bisa difalsifikasi gitu. Tapi mestinya dipandang sebagai ragam paradigma. Tuh ya. Jadi biar nggak salah. Kadang-kadang itu juga orang keliru memahami apa yang saya ucapkan gitu ya. Banyak yang keliru. Beberapa ya terus terang banyak yang salah paham gitu. Nah, kalau realitas itu hanya ada pada dimensi 3 dan dimensi 4, itu model dunianya material, karena memang pikiran itu hanya bisa mengamati hukum-hukum yang di alam materi begitu. Maka kemudian bertambahnya satu dimensi, yaitu dimensi perasaan, itu kemudian kita tidak lagi begini menjelaskan perasaan kita. Tidak lagi A menyebabkan B, tetapi bahwa dia modelnya begini gitu ya. Subjektif. Modelnya begini. Nah, semua subjektif. Set. Ya kan? Akhirnya kita punya dua model untuk menjelaskan material kita. Pakai model linear begini. Kalau untuk model human experience, nggak bisa model begini. Ya kan? Justru kita melihat di situ bahwa yang paling tinggi dimensinya itu adalah perasaan gitu ya. Ini kan bukan untuk memahami dunia perasaan gitu. Maka kemudian untuk memahami dunia perasaan ini dan dampaknya kepada kehidupan, modelnya tidak begini. Ini dulu pernah kita kuliahkan di kuliahnya The Biology of Belief, Bruce Lipton. Nanti kita ini lagi ya, kita rekam ulang. Modelnya kemudian tidak begini. Dia modelnya holistik. Model holistik itu ya seperti ini. Satu kesatuan utuh gitu. Kita tidak bisa membuat kesimpulan bahwa A menyebabkan B, B menyebabkan C, C menyebabkan D. Modelnya holistik, bahwa aswar itu adalah totalitas dari keseluruhan ini. Ya kan? Tidak bisa kita bilang aswar itu adalah A, lalu B, lalu C. Tidak. Yang disebut aswar itu adalah keseluruhannya. Hanya saja memang dimensi yang paling tinggi dalam kemanusiaan itu perasaan. Tetapi bukan berarti mengingkari dimensi yang lain, sebagaimana halnya dunia material
dia bisa mengamputasi, membuang perasaan itu. Ya kan? Jadi ya seperti itulah. Jadi ada perubahan model sains. Model energi itu kayak begini, model perasaan itu seperti ini. Dia tidak linier gitu. Dia tidak linier. Jadi representasi gitu ya. A bisa merepresentasikan C, C merepresentasikan. Jadi katakan tuh A sebagai perasaan, maka dia terrepresentasi di C maupun terrepresentasi di B gitu ya. Itu namanya dalam sains ada istilahnya itu namanya kausalitasnya isomorfis. Kausalitas isomorfis. Jadi dalam kausalitas isomorfis inilah berlaku hukum bahwa dimensi tinggi menguasai, mengontrol dimensi di bawah. Itu kan hukumnya, hukum alam. Hukum alam. Maka kemudian di sini dimensi yang tinggi itu apa? Ya perasaan lah. Karena itu yang paling otentik. Berarti perasaan inilah yang mengontrol dimensi 3, dimensi 4. Ya kan gitu. Tetapi kemudian bagaimana relasinya? Ya holistik. Kita tidak bisa A dulu baru B gitu kan. Kita mesti holistik gitu. Ini dulu udah pernah dikuliahin nih. Seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah ya presentasi malam ini. Dan ini belum selesai sebenarnya. Ini kan baru dimensi 5, ya kan? Tetapi ya bertambahnya satu dimensi dalam pemahaman kita itu mengubah keseluruhan gambaran kita tentang kehidupan. Kita selalu mengira kehidupan ideal itu nanti yang besok, yaitu kan pandangan dimensi 4. Ya, kan? Padahal kehidupan yang nyata itu adalah kehidupan yang saya rasakan. Apakah mimpi itu nyata apa enggak? Saya tidak mau bilang itu, tapi itu saya rasakan gitu kan. Alam mimpi itu saya rasakan. Apa kemudian itu dibilang tidak nyata? Hanya karena kita tidak bisa ukur dimensi dari mimpi itu kan. Nah, situ ya. Harapan saya kemudian dari kuliah malam ini, coba catat aswar yang dirasakan tuh apa gitu ya. Aswar yang dirasakan. Jadi aswar yang mengalami kehidupan hari ini itu seperti apa gitu. Kalau kita mampu menyadari itu, kita kemudian akan bisa mencatat gitu ya. Mencatat frekuensi yang kita pancarkan dalam kehidupan, ya kan? Nah, seperti itu. Itu ya Mbak Sani, ini konsepnya dulu ya, konsep dulu, mungkin nanti besok saya lanjutkan ya. Iya Bang. Dan kebetulan ya Sani udah nyatet Bang karena mengikuti PR yang minggu lalu. Tapi mungkin karena waktu besok ya Sani reportase apa yang sudah Sani catat ya. Iya. Oh Mbak Sani ada kan dulu ya di buku di kelas Biology of Belief? Ada Bang. Ya ini kita dulu pernah kuliahin nih soal model linear dan holistik. Kemudian model, jadi holistik itu belum tidak sama dengan modelnya Hawking. Jadi ada 3 model paling tidak itu ya. Ada ya, ABC. Ingat Bang yang model segitiga kayak gini, panahnya bolak-balik, ingat? Ya kan, nah, ini model nah ini. Mau ditambah D juga dulu waktu itu Abang ada ngasih contoh yang sampai di akhirnya dia ya, nanti kayak gitu. Cross ini gitu. model pertama, modelnya Hawking lain lagi. Iya, yang bintang panah pelangi ya Bang. Dia ada database di sana. Nah, jadi ini kita ilmunya ini luar biasa sebenarnya. Ragam paradigmanya itu kaya. Dan ini belum selesai ini. Masih ada lagi dua paling enggak yang bisa kita terangkan itu 2 tingkat. Dimensi atas lagi itu. Nah,
Nah, kita selama ini di pengembangan diri itu nggak pernah belajar paradigmatik gitu kan, ingin sukses. Akhirnya kan ya mengerti dari mana memulai prakteknya itu kan, karena nir paradigma. Nah, ini kalau di paradigma begini bisa di seminarkan, di kampus-kampus kan sama ini sebenarnya. Tapi di kampus yang dominan tuh ini belum, apalagi ini. Nah, kita sudah belajar lebih tinggi gitu ya. Seperti itu. Oke, saya kira itu nanti kita lanjutkan besok. Matur nuwun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Aswar. Di Mbak Ike mungkin masih acip-acip di kafe Bang. Biasanya Iya, tutup ya. Oh ada Mbak Ike. teman-teman mohon maaf backgroundnya. Iya Mbak, aku lagi di Jakarta. Oh lagi di Jakarta. Iya ya Mbak Ike. Kita Mbak. Terima kasih kehadirannya untuk malam hari ini teman-teman. Mohon maaf, ini memang saya masih di luar. Terima kasih, salam hangat, salam cinta. Kita akan lanjutkan besok di jam yang sama insya Allah ya. Terus pantai di grup. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih untuk kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi